Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada materi yang terpotong, ternyata tidak full ke-upload semua. Jadi kita tadi bahas sampai di sini. Untuk PPh terutang setahun, jika penghasilan suami dan istri itu sendiri-sendiri ya, punya NPWP sendiri, maka total pajak yang masih harus dibayar adalah 5.125.000. Nah, kita lihat karena suami dan istri itu bekerja di perusahaan yang berbeda, maka penghasilan suami itu dipotong pajak oleh perusahaan. Maka dihitung dulu gitu, porsi penghasilan suami dibandingkan penghasilan yang ketika digabungkan adalah 100 juta dibagi 180 juta dikali dengan total pajak terutang yang ada di slide sebelumnya ya, 5.125.000, hasilnya adalah 2.847.000 ya. Kemudian yang sudah dipotong oleh perusahaan PPh pasal 21-nya adalah 2.075.000. Ini seperti yang kasus pertama ketika PPh pasal 21 itu ketika NPWP-nya digabungkan. Jadi perusahaan sudah memotong sebesar 2.075.000 untuk suami dan istrinya adalah 1.300.000. Nah, kita bisa lihat di sini sudah dipotong oleh perusahaan 2.075.000 sehingga yang masih kurang bayar adalah 772.000 sekian. Nah, sedangkan untuk istri karena dia penghasilan netonya hanya 80 juta dibagi 180 juta dikali dengan total pajak terutang, hasilnya adalah 2.277.000 sekian. Nah, kredit PPh pasal 21 yang sudah dipotong oleh perusahaan adalah 1,3 juta sehingga si istri ini masih harus membayar kurang bayar pajaknya tadi sebesar 977.000 sekian. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan di sini seperti apa ya? Ketika NPWP itu dipisah, malah pajak yang masih harus dibayarkan adalah sangat besar atau lebih besar jumlahnya daripada ketika NPWP suami dan istri itu digabung. Maka akan lebih hemat ketika suami dan istri itu hanya memiliki satu NPWP saja agar PPh pasal 21-nya menjadi lebih rendah. Begitu ya. Nah, kemudian kita membahas bagaimana perhitungan PPh pasal 21 untuk orang yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap ataupun hanya menerima penghasilan sesuai dengan kinerja atau hanya bekerja harian, dibayar harian begitu ya. Jadi ada batasan upah yang tidak kena pajak sebesar 450.000 ya sehari. Jadi kalau penghasilannya lebih dari 450.000 sehari itu baru dipotong pajak. Ya. Nah, kalau penghasilannya sehari 500.000 baru dikurangnya dengan 450.000 sehingga 50.000 itu akan dikenai PPh pasal 21 sebesar 5%. Kalau dalam sebulan dikalikan penghasilannya itu sudah melampaui PTKP sebulan, harus dikurangi dengan PTKP dan dikenai dengan pajak 5%. Nah, PTKP yang digunakan di sini adalah PTKP sebenarnya, yaitu sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Kalau dia kerjanya 20 hari, berarti PTKP yang dihitung adalah PTKP 20 hari. Kemudian PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah PTKP per tahun. Misalnya statusnya single berarti 54 juta dibagi 360 hari. Sedangkan kalau dia statusnya menikah berarti 54 juta ditambah 4,5 juta dibagi 360 hari. Begitu ya. Nah, kita akan maju ke kasus saja ya. Jadi ini kesimpulannya, ini kalian bisa melihat tabel ini. Bagaimana jika penghasilannya lebih dari 450.000 sedangkan penghasilan kumulatif satu bulannya di bawah atau sama dengan 4,5 juta ya. Nah, kita lihat di sini contohnya. Tono statusnya belum menikah, menerima upah harian selama 12 hari sebesar perharinya 450.000. Apakah terkena PPh pasal 21? Jadi jika kita melihat upah itu nilainya kan lebih kecil atau sama dengan 450.000, maka tidak kena PPh pasal 21. Tapi jika kita hitung penghasilan kena pajaknya dikalikan dengan 12 hari kerja, nilainya adalah 5.400.000. Sehingga PPh pasal 21-nya adalah 5% dikali
5,4 juta dikurangi 150.000. 150.000 dapatnya dari mana? Dari PTKP setahun statusnya Tono single, 54 juta dibagi 360 hari itu 150.000. Dikali dengan 12 hari dia bekerja sehingga hasil pajaknya adalah 180.000. Next, contoh soal selanjutnya. Andi bekerja serabutan di bengkel selama 25 hari dengan upah 200.000. Berapa PPh pasal 21 terhutang jika statusnya si Andi sudah menikah tetapi belum punya anak? Jadi penghasilan sebulan adalah 25 hari dikali 200.000, totalnya adalah 5 juta. Penghasilan kena pajak 5 juta dikurangi PTKP selama 25 hari. Sehingga 5 juta dikurangi 162.500, ini hasilnya dari mana? PTKP setahun 54 juta ditambah menikah 4,5 juta. Hasilnya 58,5 juta dibagi 360 hari itu ini 162,5 dikali dengan 25 hari. Sehingga totalnya adalah 4.062.500. Ya, di sini menjadi PKP-nya 937.500 dikalikan 5% sehingga PP 21-nya adalah 46.875. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dengan PPh pasal 21 karyawan yang tidak punya NPWP. Jadi bagi karyawan yang tidak punya NPWP, tarif pajaknya menjadi lebih tinggi 20% dari tarif standar. Ya, kalau tarif standar hanya PKP dikalikan dengan tarif yang mulai dari 5%, 15%, 25 dan 30%, ini akan dikalikan dengan 120%. Ini sama contoh kasusnya seperti kasus minggu lalu, tetapi ketika dia tidak punya NPWP, maka di sini ada pengalinya 120% menjadi 341.400 setahun atau sebulan adalah 28.450. Begitu ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.